Om Swastiastu Dokter, sebelum memperkenalkan, kami dari SKDB 8 izin untuk mempresentasikan student project kami dengan judul The Effectiveness of Reiki in Reducing Stress and Anxiety. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Baik, untuk selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nantania Fernanda Herani dengan nomor NIM 3 digit terakhir 207. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Jadi, seorang manusia yang sehat memiliki tubuh yang secara fisik sehat dan pikirannya yang secara mental juga sehat. Apabila salah satu aspek ada yang tidak sehat atau bahkan secara atau kedua aspek, yaitu fisik dan mental tidak sehat, maka seseorang bisa jatuh sakit. Dikutip dari WHO atau World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dan bekerja dengan baik, dan berkontribusi pada komunitas mereka. Jadi dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki masalah kesehatan mental adalah mereka yang tidak dapat mencapai kondisi mental yang sejahtera sehingga dapat mengganggu keseharian mereka sekaligus orang lain yang juga ikut terdampak. Namun Indonesia memiliki stigma negatif terkait dengan kesehatan mental yang disebabkan karena kurangnya kesadaran dan edukasi tentang kesehatan mental. Stigma terkait penyakit mental mempersulit mereka untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan meskipun orang dengan masalah kesehatan mental membutuhkan dukungan sosial dan emosional dari lingkungan dan teman dekat. Kesehatan mental dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ciri-ciri kepribadian, hubungan sosial, kualitas tidur, pencapaian dan identifikasi sosial, status sosial ekonomi, dan kesehatan fisik. Berhubungan dengan stres dan kecemasan, suatu permasalahan mental, Reiki, suatu metode penyembuhan pilihan terhadap stres dan kecemasan, dipandang sebagai teknik untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa dengan merangsang sistem saraf parasimpatis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shermoli Mardalasti dengan NIM akhir 209. Izin menjelaskan terkait dengan rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat penulisan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa pengertian Reiki dan bagaimana prinsip dasar dari terapi Reiki. Kemudian bagaimana mekanisme kerja Reiki dalam menurunkan tingkat stres dan kecemasan pada individu. Kemudian seberapa efektif terapi Reiki dalam membantu menurunkan stres dan kecemasan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Lalu untuk tujuan penulisannya, yang pertama adalah untuk tujuan umum. Ini untuk mengetahui dan memahami secara mendalam efektivitas terapi Reiki dalam mengurangi tingkat stres dan kecemasan pada individu, serta mempelajari dasar ilmiah dan mekanisme kerja Reiki sebagai terapi komplementer untuk kesehatan mental. Lalu untuk tujuan khususnya, yang pertama adalah menjelaskan definisi serta prinsip dasar dari terapi Reiki, kemudian menguraikan mekanisme kerja Reiki dalam menurunkan stres dan kecemasan, kemudian menganalisis efektivitas Reiki berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan studi klinis, lalu mengetahui potensi Reiki sebagai terapi pelengkap dan dalam menjaga kesehatan mental. Kemudian untuk manfaat penulisannya, untuk manfaat teoritisnya, yaitu tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa tambahan wawasan dan pengetahuan ilmiah mengenai efektivitas Reiki sebagai terapi komplementer dalam menurunkan stres dan kecemasan. Lain dari itu, hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi dalam bidang kesehatan mental dan terapi alternatif. Kemudian untuk manfaat praktisnya berupa memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat umum, tenaga kesehatan, serta praktisi terapi komplementer mengenai penggunaan Reiki sebagai metode non-farmakologis yang aman dan sederhana untuk mengurangi stres dan kecemasan. Dari itu, tulisan ini juga dapat memperkaya kepustakaan institusi pendidikan kedokteran dan psikologi mengenai pendekatan holistik dalam menjaga kesehatan mental. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, perkenalkan saya Madu Negara dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Reiki, stres dan juga gangguan kecemasan. Pertama dari Reiki terlebih dahulu. Di sini merupakan salah satu terapi komplementer non-invasif dengan penempatan tangan untuk menyalurkan energi universal. Ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan fisik dan emosional. Teknik ini dikembangkan pertama oleh Mikao Usui di Jepang pada awal abad ke-20 dan kini digunakan dalam berbagai konteks klinis.
Selanjutnya, pengertian dari stres. Ini merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang muncul ketika seseorang menghadapi tuntutan lingkungan yang melebihi kemampuan adaptasinya. Menurut WHO tahun 2023, stres adalah respon tubuh terhadap tekanan atau tantangan yang dapat bersifat positif atau eustress ketika mendorong adaptasi, atau negatif atau distress ketika berlangsung lama dan mengganggu keseimbangan tubuh. Terakhir, tentang kecemasan, ini adalah reaksi normal terhadap stres yang bersifat adaptif pada kadar ringan dan menjadi gangguan bila berlebihan, menetap, dan sulit dikendalikan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Indra Lestari dengan 3 digit yang terakhir 040. Saya izin menjelaskan mengenai mekanisme Reiki. Terapi Reiki didasarkan pada konsep bahwa setiap makhluk hidup memiliki energi kehidupan yang mengalir melalui tubuh. Reiki diterima oleh individu dari latar belakang dan keyakinan yang beragam, tidak terkait dengan keyakinan serta agama tertentu. Terapi ini dilakukan melalui sentuhan ringan dengan penempatan tangan pada berbagai bagian tubuh. Hal ini bertujuan untuk mengalirkan energi penyembuhan ke tubuh penerima. Energi Reiki yang disalurkan berfungsi untuk membersihkan, mengisi, dan menyelaraskan aliran energi dalam tubuh. Terapi ini hanya dilakukan dengan menempatkan tangan pada titik tertentu tanpa menggunakan jarum atau alat lain. Praktisi mentransfer energi kehidupan universal kepada penerima Reiki dengan meletakkan tangan secara lembut di tubuh penerima yang berpakaian, mengikuti serangkaian posisi tangan untuk mengelus bagian depan dan belakang tubuh, sehingga bertindak sebagai saluran melalui tangan. Reiki mengontrol struktur kimia dalam cairan tubuh melalui kelenjar endokrin dan memastikan fungsi sistem peredaran darah. Dengan cara ini, aktivitas sistem parasimpatis meningkat, tingkat imunoglobulin A meningkat, dan pelepasan hormon kortisol berkurang. Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai aplikasi energi yang tidak hanya meningkatkan kondisi kesehatan umum individu, tetapi juga kesejahteraan individu. Aliran energi hanya akan terjadi ketika penerima Reiki menerima energi tersebut, sehingga tidak akan terbentuk aliran energi apabila seseorang tidak ingin menerima energi tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Vivian Kusmawardani dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan menyampaikan tentang jenis stres. Stres dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan durasi, berdasarkan pemicu, dan berdasarkan dampaknya. Yang pertama, berdasarkan durasi, stres dibagi lagi menjadi 3, yaitu stres akut episodik, dan stres kronik. Berdasarkan pemicunya, stres dibagi menjadi 4, stres traumatis, stres lingkungan, stres psikologis, dan stres fisiologis. Dan yang terakhir, berdasarkan dampak dibagi menjadi 2, yaitu stres yang berdampak positif, dan distres, yaitu stres yang berdampak negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Johananta Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Di sini saya ingin membahas tentang mekanisme dari stres. Jadi, stres itu memicu perubahan fisiologis seperti peningkatan detak jantung dan tekanan darah, serta perubahan psikologis berupa kecemasan atau tekanan mental. Gangguan terhadap homeostasis ini mengaktifkan 2 jalur utama, yaitu sistem simpatik adrenal atau SHM yang cepat melepaskan norepinefrin dan epinefrin untuk respon fight or flight, serta sumbu HPA yang menghasilkan kortisol. Nah, jika kortisol ini berlebihan, itu bisa secara kronis dapat merusak fungsi otak, termasuk mengecilkan hipokampus dan mengganggu regulasi mood. Nantinya stres yang berkepanjangan akan mempengaruhi neurotransmitter seperti serotonin, sehingga memperburuk fungsi kognitif dan emosional. Stres kronis ini meningkatkan resiko depresi, kecemasan, gangguan kognitif, serta penyakit jantung akibat stres oksidatif, inflamasi, dan disfungsi pembuluh darah. Selain itu, sistem imun yang melemah sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan gangguan inflamasi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madya Ayu Krisna Isyana Murti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme cemas. Gangguan cemas menyeluruh atau Generalized Anxiety Disorder atau GAD merupakan gangguan psikiatrik kronis berupa kecemasan atau ketakutan berlebih yang mengakibatkan gangguan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari pasiennya. GAD terjadi apabila kecemasan menetap dan berlangsung lebih dari 6 bulan disertai gejala fisiologis seperti tremor, sesak napas, nyeri ulu hati, dan gangguan tidur serta berdampak signifikan pada fungsi sosial dan pekerjaan pasiennya.
Mekanisme patofisiologi GAD melibatkan interaksi, faktor genetik, lingkungan, dan juga neurobiologis. Di antaranya yang pertama keterlibatan sistem saraf otonom, di mana terjadi peningkatan aktivitas simpatis yang menyebabkan respon berlebihan terhadap rangsangan. Lalu yang selanjutnya keterlibatan neurotransmitter. Terdapat 3 neurotransmitter utama dalam gangguan cemas, yaitu norepinefrin, serotonin, dan juga GABA. Selanjutnya, keterlibatan hipotalamus pituitari adrenal axis atau HPA axis, di mana pasien cemas mengalami sekresi kortisol berlebih. Dan yang terakhir, keterlibatan serotonin, di mana pada pasien GAD terjadi penurunan serotonin, sehingga mekanisme perlindungannya terganggu dan memicu peningkatan gejala kecemasan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nikade Indah Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 090. Izin untuk melanjutkan mengenai pertimbangan pelaksanaan Reiki. Jadi pelaksanaan Reiki itu perlu disesuaikan dengan kondisi medis dan juga psikologis dari setiap pasien, di mana bukti terbaru itu menunjukkan bahwa sesi Reiki singkat hingga frekuensi menengah itu dapat menurunkan kecemasan pada pasien dengan penyakit kronis ataupun yang menjalani prosedur seperti endoskopi. Meskipun kadang hasilnya juga kurang konsisten pada pasien praoperasi dan juga penderita kanker. Oleh karena itu, Reiki itu sebaiknya digunakan sebagai terapi pendamping dan bukan pengganti pengobatan utama, terutama bila pasien membutuhkan intervensi yang bersifat menyelamatkan nyawa. Selain itu juga, perlu berhati-hati pada pasien dengan kerentanan psikologis ataupun riwayat gangguan psikiatri, dan pada tenaga kesehatan, Reiki itu terbukti dapat menurunkan stres dan juga kecemasan, tetapi pada individu dengan gangguan jiwa berat, terapi berbasis energi kadang memicu reaksi emosional yang tidak terduga. Oleh sebab itu, screening psikiatri, inform consent yang jelas, dan juga kolaborasi dengan tenaga medis, termasuk psikiater, itu sangat penting untuk memastikan terapi aman dan juga efektif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sing Sintiani dengan 3 digit NIM terakhir 094. Untuk memilih Reiki sebagai terapi komplementer, kita perlu mengetahui dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, saya akan jelaskan. Yang pertama, mengurangi stres dan juga kecemasan melalui aktivasi sistem saraf parasimpatik. Yang kedua, menurunkan detak jantung, tekanan darah, dan juga kortisol. Yang ketiga, meningkatkan imunoglobulin A dan juga kualitas hidup. Yang keempat, efektif untuk nyeri pasca operasi, fibromialgia, dan juga depresi. Dan yang terakhir, meningkatkan energi, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Untuk dampak negatif dan juga keterbatasannya, yang pertama, bukti ilmiah terbatas, penelitian berskala kecil dan juga tidak konsisten, mekanisme energi universal itu tidak dapat diukur secara ilmiah, efek mungkin berasal dari placebo. Untuk resikonya, dia berbahaya jika menggantikan pengobatan medis untuk kondisi serius seperti kanker ataupun penyakit jantung. Efektivitas bervariasi antara individu. Jadi dapat disimpulkan, untuk Reiki ini aman sebagai terapi komplementer, bukan sebagai pengganti perawatan medis konvensional. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nipto Chandra Herawati Pandey dengan 3 digit NIM akhir 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas Reiki dalam mengurangi stres dan juga kecemasan. Sebelumnya, apa itu Reiki? Sederhananya, Reiki merupakan penyaluran energi penyembuhan melalui cakra tubuh. Dalam Reiki, transmisi energi penyembuhan yang terfokus bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam bidang energi yang terkait dengan sumber tekanan fisik, emosional, atau psikologis. Di mana terdapat beberapa bukti penelitian yang saya dapatkan melalui studi literatur. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh GoX pada tahun 2024 dan kawan-kawan menyatakan bahwa terapi Reiki memiliki efek yang signifikan pada intervensi kecemasan. Selanjutnya, penelitian kedua oleh Shadoro DG pada tahun 2022 menyatakan bahwa pada pasien COVID-19 menyebutkan bahwa Reiki merupakan terapi alternatif yang divalidasi untuk mengurangi stres dan kecemasan dengan cara yang hemat biaya dan tanpa perlu kontak tatap muka. Penelitian lainnya oleh HGGMJ pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa penggunaan pelengkap terapi termasuk Reiki terapi berhasil dalam mengurangi rasa nyeri dan stres yang dialami pasien. Di mana terapi ini juga direkomendasikan sebagai intervensi yang aman dan berbiaya rendah tanpa perlunya peralatan khusus. Lalu, studi terakhir yang saya lakukan itu dilakukan oleh Coveci SO 2025 yang membandingkan antara Reiki dan latihan relaksasi progresif pada pasien kanker yang mengalami nyeri, kecemasan, dan juga stres. Di mana dinyatakan bahwa dalam perbandingan waktu dan kelompok Reiki dan relaksasi progresif, didapatkan penurunan yang signifikan dalam tingkat rasa sakit dan kecemasan dari waktu ke waktu. Di mana dapat disimpulkan bahwa Reiki efektif dalam jangka panjang untuk rasa sakit dan kecemasan dan lebih efektif dalam mengurangi stres dibandingkan latihan progresif.
Baik secara keseluruhan, bukti empiris yang tersedia menunjukkan bahwa Reiki termasuk intervensi yang aman, beresiko rendah, dan berpotensi efektif dalam mengurangi stres dan juga kecemasan. Tetapi, perlu penelitian lebih lanjut berupa uji coba kontrol acak atau RCT, masih diperlukan untuk semakin memperkuat evidence base terkait teknik pengobatan Reiki dan juga pada pasien cemas dan juga stres. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eli Meridodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Saat ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang kesimpulan daripada student project hari ini. Yaitu beberapa kesimpulan. Pertama, Reiki ini merupakan terapi komplementer asal Jepang yang mengandalkan sentuhan tangan non-invasif dan memang sudah beredar banyak di masyarakat dan masih digunakan sampai saat ini. Terapi ini itu mempercayai bahwa setiap manusia mempunyai energi yang mengalir dalam tubuhnya. Makanya terapi ini tuh sangat sederhana dan tidak membutuhkan alat apapun, seperti misal cukup dengan meletakkan tangan pada bagian tubuh tertentu untuk mengalirkan energi-energi dari lingkungan ke dalam tubuh seseorang agar seseorang tersebut dapat merasakan kepuasan secara internal. Berdasarkan beberapa penelitian, terapi Reiki memang mengaktifkan sistem saraf parasimpatis sehingga ada relaksasi fisiologis, menurunkan hormon stres, meningkatkan varietas jantung, serta mengurangi ketegangan otot dan rasa cemas. Stres itu merupakan kondisi psikologis dan fisiologis saat manusia menghadapi kondisi berat seperti tantangan, tekanan, dan juga yang lainnya yang menghasilkan efek positif bisa eustress ataupun efek negatif di stres apabila tidak diatasi dengan segera. Stres juga dapat disertai dengan kecemasan, di mana kecemasan ini merupakan sedikit mengganggu kondisi ataupun kualitas hidup pasien karena akan merasakan gangguan-gangguan tertentu seperti misalnya bergetar, ketakutan, dan juga berkeringat dan lain sebagainya. Makanya transmisi energi melalui Reiki diketahui dapat menyeimbangkan energi chakra yang menyeimbangkan energi antara tekanan fisik, psikis, dan juga emosional. Selain itu, terapi Reiki juga unggul karena minim akan biaya, minim resiko juga karena tidak melibatkan penggunaan alat invasif, dan juga berpotensi efektif karena melibatkan kepercayaan pasien. Namun di sisi lain perlu diperhatikan juga bahwa Reiki ini masih kurang terbukti secara ilmiah sehingga tidak disarankan untuk penggunaan penyakit yang membahayakan nyawa seperti kanker, penyakit jantung, dan lain sebagainya karena dapat menghambat kepatuhan pasien terhadap pengobatan medis. Sehingga kesimpulannya Reiki ini bisa digunakan asal ini digunakan sebagai penyakit komplementer dan juga berdasarkan konsen dari pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saran. Jadi disarankan agar terapi Reiki ini dapat dipertimbangkan sebagai terapi komplementer yang mendukung intervensi medis dan psikologis dalam mengurangi stres dan kecemasan, terutama bagi individu yang membutuhkan pendekatan holistik. Masyarakat dan tenaga kesehatan perlu diberikan pemahaman tentang manfaat dan keterbatasan Reiki agar terapi ini dapat digunakan secara tepat dan tidak menggantikan terapi medis utama, khususnya pada kondisi penyakit serius. Selanjutnya, diperlukan penelitian lanjutan dengan metode uji klinis terkontrol secara acak atau RCT yang lebih ketat dan skala lebih besar untuk memperkuat bukti ilmiah efektivitas Reiki. Penelitian tersebut juga penting untuk mengeksplorasi mekanisme kerja Reiki secara lebih mendalam dan mengembangkan protokol terapi yang standar, sehingga dapat memastikan keamanan dan efektivitasnya secara lebih optimal dalam praktik klinis. Baik dokter, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.